Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan membahas tentang reseptor sel T. Reseptor sel T ini bertanggung jawab untuk aktivasi sel T. Dia dibantu dengan koreseptor, kemudian ada protein aktivator dan berbagai lainnya, sehingga menyebabkan perubahan intraseluler, bisa untuk proliferasi, ya, diferensiasi seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami transduksi sinyal, kemudian pengaturan sinyal protein dan adaptor serta reseptor imun. Ya, gambarannya, kemudian kompleks sel T reseptor dengan strukturnya, kemudian ada inisiasi sinyal, ada peran CD4 dan CD8 dalam aktivasi sel T, sampai ke modulasi sel T oleh protein tirosin fosfat. Awal mulanya ada teori side chain theory, ini dulu oleh pakar Paul and Ehrlich. Dari teori side chain theory ini bahwa kemungkinan sel memiliki reseptor yang spesifik di permukaannya yang dapat di-trigger oleh ligan yang datang dari luar sel. Ligan itu apa? Sesuatu protein, bagian peptida, antigen yang akan menempel di reseptor. Bisa juga ligan ini adalah neurotransmitter, hormon, ya. Jadi ligan protein kecil, mayoritas protein yang akan spesifik menempel pada reseptornya. Dari side chain teori ini menjadi dasar perkembangan ilmu imunologi modern saat ini. Fungsi reseptor di permukaan sel. Fungsi reseptor bisa banyak kan, mayoritas ada dua, yaitu menginduksi sinyal intraseluler, ada juga sebagai molekul adhesi, molekul untuk menempel, molekul adhesi satu sel ke sel yang lainnya, atau juga kepada matriks ekstraseluler. Contoh reseptor pada sel monosit, makrofag, ya, mereka membutuhkan molekul adhesi untuk bisa menempel pada molekul adhesi di sel endotelial. Ini sudah kita bicarakan pada migrasi neutrofil juga, ya, sehingga dia bisa berhenti dari rolling di sepanjang plasma. Setelah berhenti mereka bisa migrasi. Nah, untuk yang sekarang kita spesifik membahas fungsi reseptor untuk menginduksi sinyal intraseluler. Apa itu transduksi sinyal? Merupakan respon biokimia intraseluler dari sel pasca reseptor sel mengikat ligannya. Biasanya reseptor ini berada di permukaan sel, tetapi tidak semuanya. Untuk yang reseptor yang berada di permukaan sel, karena ligannya terbentuk dari turunan protein, dia tidak lipid soluble, tetapi dia water soluble, sehingga dia tidak bisa menembus membran sel. Kalau yang reseptornya berada di intraseluler, bisa reseptornya di membran nuklear. Nah, itu berarti ligannya lipid soluble, sehingga ligan tersebut bisa masuk menembus membran sel. Ada fase-fase transduksi sinyal. Dua fase, yaitu fase inisiasi sitosolik dan fase nuklear.
Fase inisiasi sitosolik ini adalah fase ketika penempelan protein ligan pada reseptornya pasca translasi di dalam sel. Jadi proses penempelan ligan pada reseptornya itu adalah fase inisiasi sitosolik. Setelah inisiasi sitosolik, masuk ke fase nuklear, yaitu aktivasi yang timbul pasca penempelan ligan dengan reseptornya akan mengakibatkan aktivasi nuklear. Ada translokasi, ada transkripsi juga di dalam sel. Ini adalah diagram untuk menggambarkan fase transduksi sinyal. Ingat ada dua fase, yaitu fase sitosolik dan fase nuklear. Sebelah kiri ada ligan yang spesifik akan menempel pada reseptor yang cocok dengan reseptor spesifiknya. Bagian reseptor itu ada 3, ada domain yang berada di ekstraseluler, kemudian domain yang transmembran, ini yang berada di membran sel, satu lagi domain yang domain sitosolik, yaitu domain yang berada di dalam sitoplasma. Pasca penempelan ligan pada reseptornya terjadi fosforilasi, ya. Ada translokasi protein-protein yang tadinya inaktif. Kemudian terjadi translokasi, ada fosforilasi oleh enzim kinase. Jadi enzim kinase itu mempunyai kemampuan untuk melakukan fosforilasi. Macam-macamnya banyak. Di sini dicontohkan enzimnya yaitu non-reseptor tirosin kinase. Setelah memfosforilasi enzim yang non-aktif, maka enzim tersebut juga akan melakukan aktivasi pada faktor-faktor transkripsi. Tadinya faktor transkripsi ini juga dalam bentuk inaktif, tidak aktif. Ini terjadi pada fase sitosolik ketika ada komunikasi di dalam sel yang mengaktifasi protein-protein yang ada di sitoplasma. Berikutnya adalah tugas dari transkripsi. Ini masuk pada fase nuklear. Faktor transkripsi ini akan translokasi, akan menembus membran nukleus untuk mengaktifkan gennya. Jadi terjadi transkripsi, translasi protein, dan produk sel bisa dikeluarkan. Efek dari transduksi sinyal ini bisa menyebabkan, pada utamanya kita bicara pada sel imun ya. Transduksi sinyal ini dapat menyebabkan proliferasi, yaitu penambahan jumlah. Selanjutnya diferensiasi sel. Diferensiasi itu penunjukan secara spesifik macam-macam selnya. Ada juga sebagai proteksi dari apoptosis sel, proteksi dari kematian sel, serta menginduksi sel pada fase G1 atau resting phase, yaitu fase sel untuk beristirahat. Nah, pembelajaran ini fokus pada transduksi sinyal yang terjadi pada sel limfosit T. Pengenalan dulu tentang reseptor di membran sel. Reseptor ini biasanya adalah protein integral, protein yang menancap menempel di membran plasma atau membran selnya. Mempunyai domain yang mengenali ligan. Ini ada active binding site, jadi dia akan mengenali ligannya. Biasanya kalau ini
protein yang berada di membran plasma, maka dia berada di ekstraseluler. Tadi di awal sudah dijelaskan ada 3 domain dari reseptor, ya. Domain yang mengenali ligan adalah domain yang berada di ekstrasel. Juga mempunyai struktur yang menempel, yang mampu menempel dengan sel lainnya. Apabila reseptornya di membran nukleus, ya, beberapa sel memiliki reseptor nuklear. Ini berfungsi sebagai faktor transkripsi. Ligannya bisa berfungsi sebagai faktor transkripsi. Diaktifkan oleh penempelan ligan yang dapat menembus membran sel. Membran sel, ingat, terbentuk dari lipid bilayer. Sehingga ligannya ini adalah turunan dari kolesterol ataupun steroid, ya. Inisiasi sinyal antara reseptor di membran sel dengan ligan, ya, menyebabkan reseptor cross-link, jadi pengikatan pada reseptornya, adanya perubahan formasi dari reseptor, jadi reseptor bisa merubah scaffolding proteinnya, ya, terjadi perubahan formasi struktur pasca pengikatan ligan. Perubahan terjadi pada struktur reseptor yang berada di sitoplasma, jadi dari domain sitoplasmiknya. Perubahan ini akan mengakibatkan interaksi dengan sinyal molekul lain di dalam sel. Jadi ada banyak enzim lain di dalam sel yang nanti akan interaksi meneruskan kaskade enzimatisnya. Fosforilasi pada residu di reseptor. Adanya perubahan sisi sitoplasmik, domain sitoplasmik dari reseptor, ya, tadi yang berada di sitoplasma. Terjadi karena reaksi enzimatis pada residu fosfat. Ya. Macamnya ada residu tirosin, ada residu serin, serta residu treonin. Enzimnya adalah enzim kinase yang memberikan gugus fosfatnya. Nomenklatur enzim kinase, protein kinase, di mana dia dalam reaksinya menghasilkan bisa, menggunakan bisa, melibatkan ATP. Kalau dalam hal ini, residu tirosin, residu serin, treonin yang diaktifkan oleh protein kinase dalam aktivasi sel T ini menggunakan ATP karena prosesnya adalah proses fosforilase, proses pemberian gugus fosfat pada asam amino yang spesifik. Asam amino tadi, tirosin, serin, dan treonin. Kita bahas satu-satu. Ada protein tirosin kinase. Sel limfosit menggunakan enzim protein kinase pada residu tirosin ini untuk menginisiasi signaling, memulai signaling. Karena memfosforilasi residu tirosin, maka protein ini disebut tidak jauh dari namanya, ya, protein tirosin kinase. Karena apa? Mampu memfosforilasi asam amino tirosin. Yang berikutnya tadi ada protein serin kinase, yaitu enzim protein kinase yang memfosforilasi residu serin, memfosforilasi asam amino residu serin, maka disebut sebagai protein serin kinase. Ada terakhir protein treonin kinase, yaitu enzim protein kinase yang memfosforilasi spesifik pada asam amino treonin, ya, sehingga namanya protein
treonin kinase. Yang lainnya ada juga lipid kinase. Kalau dari namanya berarti sudah paham ya, enzim kinase ini memfosforilasi substrat dari lipid. Berarti bisa dibayangkan, kebanyakan reseptornya berada bisa di membran sel, bisa di nuklear membran. Ada enzim fosfatase, berkebalikan dengan enzim kinase. Enzim fosfatase ini mengambil gugus fosfat dari residu. Kalau enzim kinase tadi fosforilasi, pemberian gugus fosfat pada residu. Sedangkan enzim fosfatase kebalikannya, yaitu enzim yang mengambil gugus fosfat dari residu untuk memodulasi sinyal. Ini biasanya menghambat transduksi sinyal. Berikutnya kita bicara tentang faktor transkripsi. Ini adalah molekul yang menginduksi terjadinya transkripsi di dalam sel. Contoh faktor transkripsi adalah protein histon. Ini protein yang memadatkan asam nukleat yang berada di RNA atau DNA. Histon ini dapat diregulasi aktivitasnya oleh reaksi asetilasi dan metilasi. Ada protein ubiquinon, ini juga protein mobile yang kecil, melakukan ubiquinasi. Penambahan protein ubiquinon atau peristiwa ubiquinasi ini digunakan untuk mendegradasi sinyal transduksi. Jadi melepas sinyal transduksi di berbagai sel, termasuk juga di sel limfosit. Ini lebih jelasnya diagram tentang sinyalin reseptor pada sistem imun. Ada yang pertama non-reseptor tirosin kinase. Ya, non-reseptor tirosin kinase paling kiri, kemudian ada sebelahnya adalah tirosin kinase reseptor. Yang di tengah ada nuklear hormon reseptor. Kemudian ada serpentin reseptor. Dilihat ini ada protein hijau yang dia scaffoldingnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka disebut protein G. Banyak penyebutannya ini reseptor. Ada serpentin reseptor, ya. Ada protein G juga. Kemudian yang paling kanan NOTCH reseptor. Untuk non-reseptor tirosin kinase dia akan mengikat ligannya secara spesifik. Ya, untuk ligan dari non-reseptor tirosin kinase dan reseptor tirosin kinase sendiri itu ligannya dari turunan protein ya, protein. Kalau yang reseptor nuklear hormon berarti ligannya adalah hormon yang mampu menembus membran nukleus. Seperti apa? Contohnya adalah hormon tiroid. Dia mampu menembus membran sel. Kemudian ada serpentin reseptor. Ini ligannya juga turunan dari protein. NOTCH reseptor ligannya juga dari protein. Dari diagram yang tadi kita lihat, ini listnya ya. Tipe-tipe reseptor seluler yang banyak terdapat pada sel imun, khususnya pada sel T. Ada non-reseptor tirosin kinase, reseptor tirosin kinase, nuklear reseptor, dan 7 transmembran reseptor link to G protein.
serta reseptor NOT. Kita bahas satu-satu. Non-reseptor tirosin kinase. Reseptor ini tidak memiliki aktivitas katalitik. Dia tidak bisa melakukan fosforilasi pada rantai pengikat ligannya, tetapi dia berpartisipasi dalam aktivasi reseptor dengan memfosforilasi motif yang spesifik pada reseptor atau protein lain yang terikat pada dirinya dengan reseptor tersebut. Penamaan reseptor ini disebut sebagai reseptor imun, di mana sebagian mengenali antigen dan sebagian yang lain mengenali Fc dari antibodi. Non-reseptor tirosin kinase digunakan untuk menginisiasi, memulai pensinyalan. Selain sebagai reseptor imun, beberapa reseptor sitokin juga menggunakan reseptor ini, reseptor non-reseptor tirosin kinase. Reseptor adesi utama pada sel sistem imun yaitu integrin. Ya, integrin dia molekul adesi ya. Reseptor adesi untuk mengikat juga memberikan sinyal dengan mengaktifkan non-reseptor tirosin kinase. Yang kedua ada reseptor tirosin kinase atau disingkat RTK. Reseptor tirosin kinase ini adalah protein di membran sel yang mengaktifkan domain bagian intrinsik tirosin kinase. Lokasi domain tirosin kinase ini berada di dalam sitoplasma. Contoh dari RTK ada reseptor insulin, kemudian ada reseptor growth factor epidermal, ada reseptor growth factor platelet, serta c-KIT. Kita akan spesifik membahas tentang c-KIT. C-KIT memiliki domain imunoglobulin di ekstraselnya yang dapat mengikat ligan spesifik yaitu faktor stem cell. Pengikatan faktor stem cell akan merangsang dimerisasi, dimer, penggabungan dari monomer-monomer menjadi dimer dari c-KIT yang akan mengaktifkan domain kinase sitosilik. Akhirnya akan menginisiasi proses hematopoiesis dan limfopoiesis. Hematopoiesis apa? Yaitu proses pembentukan sel darah. Kalau limfopoiesis berarti spesifik pembentukan limfosit. Yang ketiga ada nuklear reseptor. Ini digunakan untuk mengikat ligan dari lipid. Ingat, karena lipid dia mampu menembus membran sel, menginduksi transkripsi atau bisa menekan ekspresi gen. Contohnya ya reseptor vitamin D. Kemudian jadi vitamin D itu sebetulnya terbentuk dari kolesterol ya. Kemudian ada reseptor glukokortikoid. Ada reseptor 7 transmembran. Ini merupakan polipeptida yang berlipat-lipat melakukan scaffolding 7 kali di membran sel. Karena 7 lipatan ini, maka kadang disebut sebagai serpentin reseptor. Mengaktifkan protein yang mengikat GTP, yaitu guanosin trifosfat. Maka juga kadang disebut sebagai G-protein couple reseptor, GPCR. Reseptor 7 transmembran ini mengikat ligan. Pengikatan ligan pada reseptor ini akan mengaktifkan protein G. Yang berikutnya
menginisiasi sinyal ke nukleus. Contoh reseptor ini ada reseptor untuk leukotrien, kemudian untuk prostaglandin, histamin, serta sistem komplement. Ingat, ini sistem komplement adalah bagian dari innate immunity. Dia adalah protein kecil yang bisa membelah menjadi C3A dan C5A, serta bisa untuk reseptor chemokine. Enzim dalam sitoplasma yang diaktifkan oleh G protein adalah adenyl siklase. Ini enzim yang merubah AMP menjadi CAMP. Dari adenosin monofosfat menjadi adenosin siklik adenosin monofosfat. CAMP digunakan sebagai second messenger di dalam sel bagi sel-sel yang memiliki reseptor di membran sel. Kemudian ada fosfolipase C. Ini berfungsi men-trigger sinyal di dalam sel. Ada reseptor lainnya, ada NOTS. Ini penempelan ligan pada reseptor NOTS akan memicu pembelahan proteolitik di reseptor dan menyebabkan translokasi nuklear dari domain sitoplasmik. Berfungsi dalam perkembangan sel limfosit dan aktivasi sel limfosit matur. Ada ligan WMT akan menginduksi limfopoiesis. Regulasi aktivitas reseptor ini dilakukan oleh beta-katenin.